RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para ya sobat channel RW Caper. Semoga semuanya sehat walafiat dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, RW Caper adalah cerita perjalanan rukun warga. Tapi kali ini kita episodenya beda nih. Episodenya adalah cerita perjalanan perkembangan Koperasi Merah Putih. Pada sobat semua nih, saya ditemani dari teman dari Kabupaten Bandung lah. Nanti kita kenalkan aja dulu. Mangga, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andri, Ketua Koperasi Desa Merah Putih Cempaka Mulia, Kecamatan Cimahi. Tepatnya di daerah Gunung Puntang. Puntang. Oh iya, Puntang. Puntang. Nama tadi siapa? Andri. Andri. Ketua Saka MP Gunung Puntang. Puntang. Jumlah. Lagi live, Pak? Kang Andri udah, kalau pembentukan sama ya, KDKMP itu kan 12 Juli tahun 2022 Kalau se-Indonesia kan? kayaknya kalau kami itu bulan Mei, Pak. Mei, oh iya enggak, kalau memang kalau pembentukan itu dari bulan Mei kita semua serentak semua. Cuman kalau pelantikan nih kalau nggak salah ya, itu di bulan apa, bukan pelantikan, peresmian yang dilaksanakan di Jawa itu sama Pak Prabowo. Oh iya. Ya kan? Itu 12 Juli kan, waktu sama menterinya Pak siapa? Pak Budi Ari. Pak Budi Ari. Masih Pak Budi Ari. Ya, masih Pak Budi Ari. Setelah itu kan Pak Budi Ari diresapel ya, ganti sama yang baru yang sekarang tuh siapa namanya nggak tahu. Yandri ya itu. Yandri. Oke, Kang Andri. Kang Andri itu di kelurahan apa? Desa Cempaka Mulia. Desa Cempaka Mulia. Luas wilayahnya apa? Kalau luas wilayah itu kalau jumlah penduduk ya, Ya, jumlah penduduk aja lah. Kalau luas wilayah mah kan itu 10.000 jiwa ya. 10.000 jiwa. Kakak itu ada 7.000-an lah. Oh, kalau kakak 7.000-an. 7.000 kalau dikali 4 aja udah jiwanya berapa ya? Kalau keluarga berencana gitu. 28.000 jiwa. Nah, potensi kira-kira nih, potensi keanggotaan di Koperasi Cempaka itu kira-kira gitu ya. Targetnya berapa nih? Dan sekarang sudah ada berapa? Oke. Kalau sekarang itu anggota aktif sama pengurus aktif 20. Kita belum melakukan rekrutmen anggota secara bersih gitu ya. Karena lagi-lagi mereka itu atau masyarakat yang mau gabung koperasi itu minta modal. Pengen gabung koperasi minta modal. Pengen gabung langsung pinjam gitu. Bukan pinjam ya, bahasanya modal gitu ya, sama aja. Sama aja. Pinjam untuk modal. Nah, Repot gitu, Pak. ya. Nah, sekarang anggota sudah berapa, Kang Andri? 20 tadi ya? 20 aja. 20 orang dengan pengurus kan? Iya. Dengan pengurus. Nah, Terus ya. pengawas. Tapi mudah-mudahan sejalan waktu bertambah gitu ya. Iya. Nah, lalu kira-kira potensi apa nih kalau desa dengan kota kan cuma beda statusnya. Kalau desa itu ada di kabupaten, kalau kota itu ada di kota, kan? Kota Bandung seperti itu. Nah, kira-kira potensi apa yang ada di sana? Kalau dilihat dari bentang alam ya, itu memang dari segi pertanian ya. Ya, pertanian tuh. Pertanian. Beras, palawija misalkan kayak jagung manis, terus Perkebunan itu Bu ya. ya, Perkebunan. Jadi kan terus UMKM juga banyak. kayak banyak.
Misal kita pengrajin sepatu juga ada sentra Oh, ada? sepatu. Sentra sepatu. Justru sepatu-sepatu dari Puntang itu dimasukin ke Cikaduyut. Oh, Dari kami itu Pak. oh gitu. Jadi Padahal sepatu produk Puntang dipakai di Cikaduyut. Cipaduyut, bukan dipakai. Brandingannya Cipaduyut. Branding Cipaduyut. Luar biasa. Karena memang awal sejarahnya tuh mereka pegawai di Cikaduyut tuh. Bikin bengkel-bengkel sendiri tuh Di Puntang. Di Puntang. Oh ya luar biasa berarti ya bisa Oh, mengembang, orderan juga banyak. bisa mengembangkan ya, istilahnya. Nah itu UMKM salah satunya. UMKM makanan juga banyak. Gitu. Jadi dari Pertanian. sektor pertanian, perkebunan, UMKM kan ya kayak sepatu tadi kan, UMKM, lalu apa lagi tadi tuh? Ya makanan ya. Kopi Puntang tuh yang paling Kopi Puntang juga kan. Kopi Puntang. Nah berarti kan nanti banyak potensi dong di sana. Banyak. Alhamdulillah banyak. Nah sekarang tadi ya terpunten nih ya, Nah, keanggotaan koperasi baru 20 orang, ini kita hati-hati atau bagaimana nih kira-kira, atau kurang promosi? kita masih hati-hati ya. Masih hati-hati karena cuman tetap kita berbicara target pasar, Ya, subjeknya. Jadi produk yang kita bikin itu dari koperasi itu kan awalnya memang mau koperasi konsumen. ya, Pasti kan untuk anggota pengawas pengurus itu udah wajib tuh beli produk dari koperasi. ya. Cuman kita ada nilai plusnya bahwa masyarakat di situ kita jadikan subjek tuh. Oh, subjek pasar kita itu Pak. subjek pasar ya. Kita di desa itu kan kalau bicara desa sendiri Ya, itu ada 4 dusun, 12 RW, 48 RT. iya. Nah, program kita tuh kan bikin pasar murah tuh seminggu sekali. Nah, pasar kaget itulah. Pasar kaget lah, Iya, iya. seminggu sekali. Iya. Kita bawa produk dari koperasi, sembako kan begitu, sembako murah kan ada nilainya itu. Iya. Nah, jadi pasar Jumat lah, kita pasar Jumat. Pasar Jumat. Nah, waktunya pendek dong kalau pasar Jumat. Tentunya pendek. Iya. Pendek. Jam Tapi 11 kita paling. target pasarnya sudah jelas. Karena Oh. kita nih syaratnya untuk menang di Anjuk, Cash and carry. cash and carry, cash flow, cash keras. Iya, cash keras. Caranya gimana? Misalkan kita masyarakat yang mau beli produk kita, bentuknya kita misalkan voucher dulu, voucher senilai sekian. Oh, jadi kita jual voucher dulu. Ya. Nanti voucher ditukar gitu. Ditukar, Wah, Pak. bagus dong. Nah, jadi cepat Nah, prosesnya. Nggak, misalkan kita punya dagang mah boro-boro aja. Seperti itulah sekarang. Jadi itu salah satu strategi marketing ya. Marketing pasar. Strategi marketing, strategi memasarkan. Jadi kita jual voucher dulu, baru waktu di hari Jumat itu kita gelar pasar, disitulah kita menukarkan voucher gitu kan. Nah, di situ juga sekalian kita bukan nggak mau nambah anggota. Ya, Di pasar-pasar kaget itu, pasar Jumat itu, ya. jadi dalam sebulan 4 kali itu ya, Hmm, keliling dusun tuh. ya. Kita juga Ada 4 dusun kan ya? Iya, kita juga ada kewajiban untuk merekrut anggota. Nah, dari situ juga kita tawarin. Iya, iya, iya. Cuman kan kalau udah jadi anggota koperasi pasti ada hak dan Dan kewajiban kewajiban. yang dilaksanakan. Salah satunya ya iuran wajibnya, Ya. begitu kan. Kalau ada sukarelanya, Ada sukarelanya, begitu. Nah kita tawarkan. Karena bukan karakter di pedesaan itu, anggap saja misalkan ada konsumtif, dia barang murah, mending langsung sekali beli lah, misalkan begitu. Tapi kita juga karena terbatas modal sekarang, Iya. kita batasin tuh, kita batasin. Ya, ya kalau kebiasaan masyarakat mah Kang Andri ya, nggak di kampung nggak di kota sih. Masyarakat sekarang tuh sebetulnya kebanyakannya konsumtif ya. Ya. Karena kan kebutuhan itu selama ada orang hidup nggak akan berhenti. Ya iyalah, pasti itu. Nah cuman kita
mencari sumber untuk hidup itu dari mana kan itu ya? Nah itu Yang jadi apa? Jadi tugas kita itu kan. betul, karena hadirnya koperasi itu salah satu memberi solusi lah. Iya. Baguslah ini Iya. program dari pemerintah. Iya kan cita-citanya Pak Presiden itu Pak Prabowo itu kan dengan didirikannya koperasi setiap kelurahan di Indonesia hampir target 80.000 lebih kan. Betul. Itu kan dengan modal awal ada diberikannya apa AHU itu ya, Ya, apa namanya teh, akta ya, akbar akta pendirian berbentuk AHU itu kan kita gratis ya. gratis Nah, dan fasilitasi negara. Ya, setelah itu mudah-mudahan ada hal yang gratis lagi atau mungkin ada dana hibah kok ada apa gitu ya. Nah, Kang Andri ini untuk modal sendiri di Kang Andri kira-kira awal berapa Kang Andri? Kalau untuk modal hitung-hitungan saya gitu ya, kita kan cari investor lah. Investor, ya, iya. Karena kalau ngandelin dana iuran simpanan wajib sama pokok itu nggak akan harus berapa tahun kita harus ngumpulin. Itu pertama. Nilainya berapa sih nilainya? Yang Kang Andri yang Campaka tuh. Pokok berapa? Wajib berapa? Oh kalau pokoknya wajib, Ya, sebutin jangan ya. ya sebutin aja nggak apa-apa. Sebutin ya. Heeh. Kecil sih kita tuh. Kalau untuk pokok cuma 20.000, Nah, wajibnya. wajib 10.000. Nah, itu kita nggak usah malu Kang Andri. Kang Andri katakan ada di kabupaten, ya kan, di desa Campaka tadi. Saya aja dari kota Bandung, nih di Kelurahan Sukamiskin. Pokoknya cuma 50.000, wajibnya 15.000. Oh, gitu ya Pak. Nggak jauh kan? Ya, jadi sebetulnya kita nggak usah malu karena itu sebagai modal cumanya itu tadi. Mungkin kalau dengan rekrutmen keanggotaan yang banyak, mungkin ya kalau jumlah modal awal itu kan tergantung anggota kan seperti itu ya. Betul. Nah, jadi kita tuh ada komitmen dari rapat koperasi dari 20 orang itu. Iya. Nah, kita investasi modal 1 juta orang, 1 juta per orang. 1 juta per orang. Wah, Jadi 20 juta. modal awal kita punya 20 juta 20 juta. untuk menjalankan usaha awal. Ya, bisa awal, modal awal lah. Ya, jadi kenapa mengajak merekrut anggota itu kan memang sifatnya harus sukarela gitu ya, Iya, keinginan sendiri untuk Iya. paksaan. Tuh. Ya mungkin kan di beberapa daerah juga itu kan kayak kemarin tuh katanya kan dipaksa untuk menjadi anggota begitu kan ya. Nah itu justru bagi saya malah jadi masalah baru. Betul. Masa jadi masalah Oh, baru. yang kemarin kita bahas ya. Ya, sebetulnya kan itu hanya baru potensi kan Andri. Ya, potensi karena kalau di kota itu kan ada di tiap kelurahan itu kan ada petugas kebersihan, ada petugas keamanan. Ini baru kita bidik gitu loh. Ya. Nah, urusan dia mau atau tidak kan tidak bisa dipaksa. Ya kan, kalau masuk anggota koperasi itu kan sifatnya sukarela atau paksaan. Baru kita estimasi lah. Oh, kalau keamanan nih jumlahnya sekian, petugas kebersihan jumlahnya sekian, kalau disatukan masuk koperasi, oh butuh modal sekian gitu. Baru estimasi. Tapi ya kalau untuk keanggotaan ya kita nggak bisa maksa nanti. Jadi ini ya skemanya di kita kan dalam ADART itu diatur ya terkait masalah sisa hasil usaha. Ya, SAU. Salah satunya SAU itu kita anggarkan 15% untuk dana sosial Dari total SAU. ya, Ya. dana sosial dan pendidikan gitu. Nah, jadi Berapa tadi? 15%. 15% Ya, oke. Nah, jadi walaupun masyarakat di kita itu sebagai konsumen kita, tapi azas manfaat dari keberadaan koperasi itu balik lagi. Ya Itu jelas. Ya pasti. balik. Selain harga murah, barang berkualitas, di sisi lainnya kita ada juga kewajiban untuk masyarakat itu yang tadi ada dana sosial dan Pendidikan. Dana sosial itu kan banyak lah bentuknya begitu ya. Ya, betul. Kemudian, Apalagi sekarang musim bencana. nah, kesehatan, ada rumah runtuh, segala rupa, Iya. minimal kita bantu lah lewat koperasi Oke, siap. dengan kemampuan kita. Jadi balik lagi, nah ini manfaat. Sebenarnya kalau masyarakat tahu
peran fungsi dan manfaat adanya koperasi itu ya untuk mereka juga. Iya kan judulnya juga dengan didirikan koperasi itu kan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama anggota gitu kan ya. Makanya untuk menarik masyarakat yang belum menjadi anggota, kalau umpamanya sudah terpenuhi kesejahteraannya kan pasti tertarik juga. Iya kan. Tantangan sekarang tuh apa ya? Masyarakat kita tuh pengen ngeliat ujung dulu. Cuma enggak. Kalau begitu sama jadi nunggu Pak. Iya. Kalau nggak ada actionnya ya mungkin beda kan bagiannya kalau yang mau jalan duluan sama yang belum. Ya beda tuh. Ya tapi pada intinya kan kita tuh sebetulnya ya tujuan pemerintah kita tahu lah ya, kita sadar, terus kita sangat mendukung terutama untuk mensejahterakan masyarakat ya dalam tanda kutip anggotanya gitu. Nah, seperti itu. Tapi kan kalau para pihak lain yang tidak mendukung kan dapat juga. Ya salah satu contoh di kewilayahan aja kira-kira Kang Andri Pak Kadesnya mendukung nggak nih kira-kira? Nah, alhamdulillah lah kita dari kalau jujur Pak Kades di wilayah pemerintahan mendukung ya, sangat mendukung. Sekarang kan kita juga lagi jalan ini mau membangun kerjasama Pak, kerjasama dengan pihak dapur SPPG. Oh SPPG. Nah, kita dari info dari Pak Kades kita udah bikin skema penawaran gitu ya dari koperasi. Oh berarti distributor gitu Ya, pengiriman bahan baku gitu ya. bahan baku barang-barang kebutuhan SPPG. Ya bagus kalau ya terutama kan kalau aparatur kewilayahan yang sudah mendukung kita ya insya Allah ya dari sarana prasarana itu faktor kunci utama itu Pak. ya iyalah Selain anggota pengurus yang harus solid gitu ya, faktor pemerintah juga yang paling bawah begitu. Mau itu kalau di kita kan desa ya, desa dusun RT RW, karena kan kita nggak bisa juga gerak ke masyarakat ke bawah itu apa tanpa dari peran serta pemerintahan. Nah, jadi ulah Pak sigeng-sigeng Pak kalau bahasa Sundanya tempat kia gitu. tempat kia atau janjinya wae gitu. Jadi Karena begini, kalau misalkan kalau bicara pribadi mah ya mending usaha sendirilah. betul Mending usaha sendiri, kaya sendiri gitu. Cuman mungkin kita perlu dikasih amanah tuh melalui Musdes melalui Musdes bahwa tujuan pemerintah begini pasti kan perlu SDM yang mumpuni gitu kan. Skema programnya seperti apa ya. Hari ini ya kita ikuti aja lah. Memang ada beberapa masyarakat yang masih kemakan hoak gitu ya. Ya masih ada Iya aja Pak. Kalau di TikTok kan waktu menterinya sebelum Pak Budi itu ya. Budi Ari Kan bahasanya kita siapkan 3 miliar gitu untuk masing-masing KDMP atau KKMP. tanpa syarat. Begini. Nanti bentuk dulu aja. Begitu Pak. Siapa yang nggak mau Pak? Betul. Siapa yang nggak mau? Mungkin mau jadi anggota atau pengurus itu. Ya Pertarungan di wilayah kan kalau rame ya? iya betul, makanya dengan fakta itu ya mau di kota atau mau di kabupaten kayaknya masalah pembentukan pengurus koperasi juga masih ramai ya. Ada referensi sana, referensi sini gitu kan. Betul. Nah gini aja, setelah kita sudah diberi amanah oleh Muskus dari masyarakat, BPD, terus pemerintahan desa, dari desa gitu ya, kita udah ditetapkan begitu, udah punya apa tadi badan hukum gitu ya, berbadan hukum kita koperasi ya. Nah intinya selain mensejahterakan ya, niat awalnya dulu sih Pak. Iya. Ikhlas, itu aja dulu. 1 juta, sabar, jujur, tawakal. Betul. Sabar, jujur, tawakal gitu kan. Oke, Kang Andri bincang singkat ya. Masalah perkoperasian KDMP, KDKMP lah gitu ya. Koperasi desa kelurahan Merah Putih ini ya mudah-mudahan lah bisa bermanfaat untuk masyarakat semua. Cuman kali ini nih kita ngobrol-ngobrol di sini kita kan lagi punya acara nih ya. Punya acara sertifikasi nih. Betul. Ya, harapan Kang Andri apa nih dari hasil sertifikasi ini nih? Baik,
harapan saya melalui pelatihan GBVP ya, Ya. Kabupaten Bandung Barat, BNSP ya, BNSP dari Kementerian koperasi. Koperasi ya, Ketenaga Kerjaan gitu ya. Kementerian Koperasi. Nah, mudah-mudahan saya secara pribadi mungkin pertama dari segi keilmuan, Ya. dari keilmuan, terus juga ilmu manajemen, manajerial tentang koperasi ini bisa berkembang karena informasi terus berkembang ya, berkembang baru terus. Kita juga selaku manusianya harus di-upgrade begitu, di-upgrade betul Pak. Betul. Karena kan begini, kalau pengurus koperasi dapat gajinya dari mana kan? Rata-rata pertanyaannya begitu. Ya. Nah, selain skill tadi tanya, Ya. kita harus kompeten lah intinya Pak. Betul. Kompeten. Ya. Kita di sini, Kompetensi, keahlian ya, iya, sama attitude ya. kita dilatih di sini. Alhamdulillah, saya secara pribadi sangat bersyukur. Mudah-mudahan program seperti ini tuh kita bisa sebar luaskan. Misalkan kita dari koperasinya sendiri yang melaksanakan kegiatan ini bekerja sama dengan pihak kementerian itu ya, Ya. Kementerian Koperasi atau Ketenagakerjaan, dalam hal ini BBVP ya, BNS. ya termasuk BNSP-nya Ya, BNSP-nya, LSP-nya juga gitu kan. BNSP atau LKP-nya. Ya. Nah, mudah-mudahan program seperti ini bisa terus menular ke KDKMP seluruh Indonesia. Khususnya kita aja dulu lah, Amin. misalkan Bandung Raya Pak ya, Ya. Kota Bandung, Kabupaten Bandung. Raya aja dulu. Ini kesempatan langka ini, serius. Pemerintah tuh sampai memikirkan bagaimana kualitas SDM koperasi ini berjalan, ilmunya. Mungkin modalnya gimana Pak? Itu PR besar juga Pak. Kan besar. Tunggu pencarian Danantara. Insya Allah, kalau saya secara pribadi, mungkin Bapak yang lainnya juga, saya sangat optimis untuk membangun ekonomi dari desa, dari kelurahan itu menuju Indonesia Emas 2045 Indonesia itu melalui koperasi. Ya. Ini ada harapan besar. Amin. Ada harapan besar. Insya Allah. Oke. Insya Allah. Mungkin waktunya saja. Dan tadi kata Bapak 1 juta aja Pak ya. Sejuta. Sabar, Jujur, tawakal. itu aja. Oke, Kang Andri, atur nuhun. Ya. Para semua, alhamdulillah nih bincang singkat dengan Kang Andri dari Coba kamu lihat. Ada Campuran ya. ya, dari Campakabulya ya, Kabupaten Cimaung, Kabupaten Bandung, sudah memaparkan visi dan misinya. Dan sekarang ini saya berdua nih dengan Pak Yus juga nih dari Arcama ini, kita lagi mengikuti sertifikasi BNSP tentang pengelola koperasi. Nah, mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, Amin, dan lebihnya tadi bisa meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola koperasi. Ya. Oke, Kang Andri, atur nuhun ya. Itu besarnya Pak, ada milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.